Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi al-anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kembali pagi Ahad yang sejuk ini Allah memberikan taufik kepada kita dalam bentuk antara lain setelah umur, setelah sehat, kita semua dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh kita barusan diterima sebagai amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki tema yang kedua setelah beberapa pertemuan yang lalu kita bahas tentang al-ikhlas, di mana al-ikhlas adalah merupakan penentu apakah kita seorang yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membuktikan kepada Allah bahwa benar-benar syahadat kita itu hanya yang berhak diibadahi Allah Subhanahu wa taala saja. Dan sebagai konsekuensinya kita juga setia untuk mengarahkan apa saja bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita lalui, walaupun sekelumit, kita diberi taufik oleh Allah untuk menjadi hambanya yang selalu ikhlas, baik di dalam berakidah maupun di dalam beribadah. Untuk kali ini kita akan bahas tema yang kedua, yaitu al-ittiba'. Tentu tidak kalah penting perkara ittiba' ini dengan ikhlas. Karena bisa dipastikan kalaupun ikhlas tetapi tidak berittiba' akan rapuh pula ibadah kita. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain akan sia-sia. Atau dengan kata lain kita akan rugi karena ibadah kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pembahasan tentang ittiba ini menjadi sangat penting dan patut jika seorang muslim menjadikan ittiba ini sebagai moto di dalam hidupnya. Karena memang demikianlah adanya. Siapa yang ingin selamat melewati, melalui, melintasi dunia ini, maka caranya adalah dengan al-ittiba. Tanpa ittiba, dia terancam celaka. Seperti Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, kata beliau, al-i'tisamu bis-sunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah selamat. Oleh karena itu, mafhum mukhalafahnya, kalau ini adalah dikebalikannya,
orang yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dipastikan celaka atau terancam celaka. Nah, sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua adalah setia, maka patut kiranya untuk membahas apa yang disebut dengan ittiba ini. Karena sedemikian pentingnya ittiba itu, sehingga tidak boleh kita mengecilkan, apalagi mengabaikan tentang ittiba ini. Karena dialah sebetulnya yang akan menjadikan kita berarti di dalam hidup ini. Di samping kita juga mungkin kalau peka, kalau jujur, kalau nurani kita sensitif, maka bisa jadi ada banyak hal dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, yang perlu kiranya untuk diukur apakah sudah sesuai dengan arti ittiba ini atau justru tidak sesuai. Nah, padahal kalau kita beriman kepada Muhammad Rasulullah, kalau kita cinta kepada Muhammad Rasulullah, kalau kita bahkan cinta kepada Allah, semua itu akan tidak berarti kalau kita tidak mengikuti, kalau kita tidak berittiba kepada Rasulullah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap kita, ana dan setiap kita memeriksa apakah perkataan kita, apakah perbuatan kita, ataukah sikap kita mengikuti Rasul atau tidak. Namanya juga mengikuti, berarti harus ada yang diikuti. Yang diikutinya itu namanya muttaba'un. Muttaba'un itu yang diikuti. Orang yang mengikuti namanya muttabi'un. Berarti orang yang mengikuti. Tidak mungkin orang muttabi'un tanpa muttaba'un. Jadi harus. Kalau muttabi' maka dia harus muttaba'nya jelas. Siapa yang diikuti itu? Nah, yang diikuti itu adalah pastinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan pelajari seputar itu sehingga kita akan bisa memastikan, bisa mengukur apakah kita ini ittiba atau sebetulnya adalah jauh dari makna ittiba. Gampangnya begini, di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa bentuk ittiba itu seperti imam dan makmum di dalam sholat. Kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan seseorang menjadi imam itu adalah karena dia untuk diikuti. Di dalam hadis itu kemudian Rasul menjelaskan, kata Rasul, fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Apabila imam ruku, rukuklah kalian. Apabila imam sujud, sujudlah kalian. Bahkan Rasul memberikan penjelasan kepada kita, ikutnya kita kepada imam itu dalam hay'ah imam itu sendiri. Kata Rasul, wa in shalla qa'iman fasallu qiyaman, wa in shalla jalisan fasallu julusan. Kalau imam itu sholatnya berdiri, ya kamu sholatnya berdiri. Kalau imam kalian sholatnya duduk, maka kalian juga sholatnya duduk. Nah, jamaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa namanya mengikuti itu seperti itu gambarannya. Kalau imamnya apa, ya kitanya mengikuti apa yang dikerjakan imam. Terkait dengan bahasan kita ittiba, berarti kalau Rasul mengerjakan, ya kita kerjakan seperti Rasul mengerjakan. Kalau Rasul tidak mengerjakan, ya jangan mengerjakan. Nanti kita
di luar prosedur. Begitu. Maka dari itu Rasul dengan jelas dalam berbagai hal, seperti misalnya yang paling gamblang tentang sholat. Kata Rasulullah SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi lihat dulu Rasulullah. Seperti apa Rasul sholat. Lalu kita ikuti seperti kita melihat Rasulullah sholat. Itulah gambaran dari apa yang disebutkan kapasitas dari sholat. Apa yang disebutkan indikator daripada ittiba itu. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya tentang masalah sholat ittiba ini sehingga kita tidak boleh mengecilkan arti daripada ittiba. Bahkan faktor ketiga mungkin yang harus saya sampaikan, kenapa ittiba ini harus dibahas adalah karena menjadi tolok ukur iman kita pula. Kalau seandainya ada saudara kita di dekat kita, di sekeliling kita, apalagi di rumah kita, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan ittiba itu, maka kita tidak boleh tinggal diam. Bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pula adalah bahwa kalau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan makna ma'ruf, maka kita ajari yang ma'ruf, kita galakkan yang ma'ruf. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, apalagi berupa kemungkaran, maka kita tidak boleh mendiamkan saja sesuatu yang tidak sunnah itu, sesuatu yang mungkar itu. Tetapi kita harus tergugah, sensitif untuk menghidupkan yang ma'ruf dan memberhentikan ataupun mengurangi ataupun meluruskan sesuatu yang mungkar. Dan ini adalah penting dalam ittiba karena apa? Karena kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka bisa dipastikan kita tidak berittiba kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pembahasan ittiba ini adalah dari beberapa sisi tadi, yang tadi saya sudah katakan antara adalah 3 hal tadi. Selain dia adalah memang iman, ya berikutnya adalah bahwa ternyata ittiba itu adalah penentu daripada diterima dan tidaknya ibadah kita, dan ketiga adalah konsekuensi daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ikhwan sekalian, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu saya pilihkan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian, ada satu kitab yang merupakan peninggalan ya, ulama dan imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah dikenal dengan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, meninggal tahun 911 ya kalau dalam takrikh. Nah, beliau menulis kitab penting dan terkait dengan judul kita, yaitu sudah saya share, yaitu judulnya adalah Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Nah, ini kitabnya. Kilas kalau kita artikan artinya adalah Al-Amru. Al-Amru itu perintah. Bil Ittiba', ini judul kita. yakni untuk berittiba'. Apa itu ittiba'? Saya tidak akan jelaskan sekarang. Mari saja kita ikuti, lalu nanti kita bisa simpulkan. Jadi kalau gitu apa ittiba' itu yang dimaksud oleh Al-Imam As-Suyuti itu? Tapi saya sampaikan pertama ini adalah kita diperintahkan itu untuk ittiba'. Ittiba' kepada siapa? Kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah makna ibadah. Selain itu tidak bermakna ibadah. Bahkan bisa jadi termasuk dosa besar. Kalau kita mengikuti selain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam perkara yang dosa, apalagi perkara yang kufur, malah itu mengancam keselamatan kita. Kemudian yang kedua, bilah dari judul ini adalah berjudul wan nahyu 'anil ibtida'. Jadi ada amrun, itu perintah, ada nahyun, kebalikannya adalah larangan. Ada amru itu perintah, an-nahyu larangan. Berarti yang satu harus dikerjakan, yang satu harus ditinggalkan. Yang harus dikerjakan adalah ittiba', yang harus ditinggalkan dan harus dijauhi adalah ibtida'.
ibtidah. Apa itu ibtidah? Juga sama. Saya tidak akan artikan, nanti biar kita lalui terlebih dahulu, sehingga kita semua bisa menyimpulkan apa yang maksud dengan al-ibtidah itu. Ikhwan sekalian, di dalam kitab ini, ya tentu kitab ini adalah karyanya Imam Asyuti, tetapi ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Dan langsung saja kepada isi kitab, saya tidak akan jelaskan tentang bahwa benar buku ini, kitab ini adalah karya Al-Imam Asyuti, lalu kayak apa tulisannya, bagaimana kitab ini, itu akan menjadi lama, dan itu adalah biasanya harus dilakukan sebagai bentuk karya ilmiah. Tetapi kita langsung saja terhadap pembahasan, dan terdapat dalam halaman 31, saya juga sudah share, mudah-mudahan bisa mengikuti setiap kita, adalah ayat-ayat. Diberi judul dalam kurung di sana adalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma aunak. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, kemudian diawali dengan doa Allahumma, ya Allah, aunak. Maksudnya adalah aku, kita, kami memohon pertolongan. Ya, karena kita tentu tidak bisa lepas daripada pertolongan Allah. Selalu kita memohon pertolongan Allah dalam segala hal. Lalu ada di situ subjudul, disebutnya adalah al-ayatu allati ta'muru bil ittiba'i wa tanha anil ibtida'. Kata beliau, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berittiba' dan melarang kita untuk beribtida'. Ya, jadi ini adalah pembuktian, ini adalah landasan, ini adalah pijakan. Dari mana kita mengatakan bahwa ittiba' itu perintah, ittiba' itu harus? Dari mana kita mengatakan bahwa ibtidah itu terlarang, ibtidah itu harus ditinggalkan? Tentu karena ini masalah Islam, masalah din, masalah keberagaman kita, maka pasti harus berlandaskan kepada dalil, kepada argumentasi, kepada anggaran dasar. Dan itu adalah pertama kali disebutkan di sini adalah Al-Quran. Dan beliau menyebutkan di sini ada tidak kurang dari 7 ya kelompok ayat ya yang kita akan coba, mudah-mudahan selesai ya pagi ini. Tapi kalau tidak, ya kita tidak terburu-buru juga. Yang penting kita mengerti dan kemudian bisa dengan mudah mengaplikasikannya di dalam hidup kita agar kita selamat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, qala Allahu ta'ala. Allah berfirman. Penting mungkin sebagai pengawal, jamaah sekalian, demikianlah para ulama itu. Kalau menyatakan sesuatu tentang Islam ini, tidak berasal dari kepala, ya. Tidak berasal dari pendapat, tetapi berawal itu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari landasan, dari dasar, dari pokok, dari acuan, dan itu adalah firman Allah. Karena itu banyak sekali kitab-kitab para ulama yang tidak mengawali dengan pendapat, tetapi mengawali dengan ayat. Kata beliau, perintah untuk ittiba dan larangan untuk berbid'ah itu firman Allah. Mana? Nah, ini kemudian beliau jelaskan. Yang pertama adalah diambil dari surat Al-A'raf ayat 156 sampai dengan ayat 157. Jelasnya adalah saya akan bacakan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fas'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Ya. Kalau saya baca dalam
bacaan normal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Kalau diartikan, dan rahmatku, kasih sayangku, wasi'at kulla syai', meliputi, menjangkau, menyentuh sampai kepada segala sesuatu. Segala sesuatu tidak ada batasan. Berarti apa saja yang ada di alam semesta ini pasti akan terjangkau oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, fasa'aktubuha. Nah, untuk siapa nih ditujukan rahmat ini? Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Untuk orang-orang yang bertakwa. Satu. Kedua, wa yu'tuna zakah, untuk orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Kalau kita bicara tafsir akan menjadi lama, ya panjang, perlu penjabaran, tetapi saya poinkan dari ayat ini bahwa ternyata yang berhak memperoleh rahmat Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang menunaikan zakat, dan orang yang yakin, beriman, membenarkan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu adalah bisa berupa Al-Quran atau hadis, atau bisa berupa kauniyah, yaitu ayat yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah Maha Besar, dan seterusnya yang kita dapati di dalam alam semesta ini. Kita lanjutkan dulu. Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Kata beliau begitu. Yaitu siapa orang yang beriman itu? Dijelaskan di sini. Orang beriman itu, ya, atau orang yang berhak memperoleh rahmat Allah itu, ya, tadi diurai, sekarang dirinci. Ya, salat, takwa, zakat, dan seterusnya. Sekarang lebih lagi diberikan definisi siapa yang akan memperoleh rahmat Allah itu, yaitu orang yang mengikuti ar-rasul. Ya. Ar-rasul di sini pasti adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa Arab namanya lil ahdi, jadi tidak perlu lagi orang bertanya, ar-rasul ini siapa? Rasul yang mana? Pasti di situ Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang dia adalah seorang nabi, yang dia juga adalah orang ummi. Begitu. Ini tiga ini perlu penjelasan. Ada ar-rasul, ada an-nabi, ada al-ummi. Ini penjelasannya perlu waktu, tetapi saya lalui, ya, karena kita berbicara dari sisi satu saja sebetulnya. Yattabi'una. Orang yang mengikuti, ingat, orang yang mengikuti itu, mengikuti Muhammad itu, berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau menjadi kriteria sehingga orang itu berhak memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, siapa di antara kita yang butuh akan rahmat Allah, maka kita dipersyaratkan untuk setia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata beliau, Al-Imam As-Suyuti dipotong, ya, ila qaulihi, begitu. Sampai dengan firman Allah, "Walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Di akhir ayat ini kita dengar barusan, merekalah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang sukses. Siapa ya Allah? Lalu ternyata jawabannya adalah, maka orang-orang yang beriman kepadanya. Siapa? Muhammad Rasulullah. Beriman kepada Muhammad Rasulullah. Wa'azzaruhu. Mereka menyanjungnya, mengagungkannya, ya, menghormati Rasulullah. Wa nasaruh. Mereka menolong Muhammad Rasulullah. Ya, kalau dulu
adalah waktu bodinya, fisiknya, jasmaninya ada, dia menolong Rasul dari si fisiknya. Tapi kalau sekarang Rasulnya sudah wafat, berarti menolong sunnahnya, menolong syariatnya, menolong ajarannya, yaitu al-Islam. Wattaba'u, masuklah pada pelajaran kita, kata Allah, dan mereka orang yang sukses itu adalah orang yang mengikuti. Mengikuti apa ya Allah? An-nur, cahaya. Alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersama Muhammad itu. Berarti kalau begitu Rasul diturunkan, dan bersama Rasul turun itu, Rasul menyertakan. Apa yang disertakan oleh Allah kepada Muhammad ini? Ternyata An-nur. An-nur itu apa? Cahaya. Cahaya itu apa? Al-Quran. Dan termasuk Al-Quran itu adalah As-Sunnah. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu kalau berbicara bukan berasal dari hawa nafsu. Muhammad itu kalau berbicara berasal dari wahyu. Nah, Allah membekali Rasulullah Muhammad itu dengan dua hal, dengan wahyu. Yang pertama wahyu, yaitu adalah berupa Al-Quran, dan yang kedua wahyu berupa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang Muslim, seorang pengikut setia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan harus selalu mengukur apakah saya mengikuti Rasul atau tidak. Mengikuti Rasul bagaimana caranya? Mengikuti ajaran ataupun cahaya yang dibawa sebagai apa yang Allah turunkan bersama Rasulullah itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian, tolong garis bawahi. Siapa di antara kita yang ingin beruntung? Siapa di antara kita yang ingin memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka rahmat Allah dan keberuntungan itu hanya bisa kita jangkau jika kita mengikuti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu selalulah bermohon pada Allah. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah untuk selalu mengikuti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya berulang-ulang mengatakan, mengikuti itu kalau Rasul mengerjakan. Kalau Rasul tidak mengerjakan, ya jangan, namanya tidak mengikuti. Bisa jadi memalsukan atas nama Rasul. Dan itu besar di sisi Allah SWT. Karena itu, maka jangan kita termasuk orang yang mengada-ada atau memalsukan atas nama Rasul. Yang harus adalah kita mengikuti apa yang Rasul katakan, apa yang Rasul perbuat, atau dengan katanya mengikuti sunnahnya. Sudah, kita anggap selesai. Lalu kita berpindah kepada ayat yang lain. Ya, masih sebetulnya dalam rangkaian itu, yaitu ayat berikutnya, surat Al-A'raf ayat 158. Beliau hanya mengutip ya ujung ayatnya saja. Ya. Allah berfirman, kata beliau, wa qala ta'ala wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah oleh kalian wahai manusia. Ya. Ayat ini diawali dengan wahai manusia, ya. Ya ayuhan nas, ya. Nanti saya akan bacakan dari awal. Kata beliau, Allah berfirman, dan ikutilah oleh kalian dia. Dia siapa? Muhammad Rasulullah. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan agar kalian tahtadun, berasal dari kata hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk, tahtadun itu kalian berpegang dengan petunjuk. Berarti kalau kalian ingin dikategorikan sebagai orang yang berpegang teguh dengan petunjuk dari Allah, maka dia hendaknya adalah mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jamaah sekalian, ini adalah sangat tegas ya kepada kita sekalian, dan ini adalah perintah ini bukan pada umat Muhammad yang sudah beriman saja, tetapi bahkan pada orang yang disebut manusia. Orang yang disebut manusia. Ya, kalau orang kan manusia. Tetapi untuk supaya kita semua mendengar bahwa sebenarnya seruan itu adalah untuk kita semua, manusia yang hidup pada zaman dan era ini.
Allah berfirman, ya khusus saya bacakan ayat yang ke-158 saja, yang Al-Imam As-Suyuti potong tadi, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kalau dari awalnya, sebetulnya begini firman Allahnya, sempurnanya begini, utuhnya begini. Qul, perintah. Katakan ya Muhammad, begitu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi Rasul memerintahkan untuk menyerukan kepada manusia. Manusia itu ya siapa saja yang mengaku dirinya manusia. Ya. Pasti kalau dia manusia menoleh. Ya. Kalau dia bukan manusia ya tidak akan menoleh. Namanya juga bukan manusia. Ya. Kalau dipanggil misalnya namanya Muhammad, lalu dipanggil Muhammad ya pasti noleh. Tapi kalau namanya bukan Muhammad, lalu dipanggil Muhammad ya pasti tidak akan noleh. Jamaah sekalian, ini Allah menyuruh Rasul untuk mengatakan wahai manusia. Jadi mudah-mudahan kita semua manusia, maka ketika Allah panggil, ketika Rasul sampaikan, wahai manusia, maka kita harus mengatakan, labbaik. Begitu. Labbaik, ya Allah, labbaik ya Rasulullah. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk segenap kalian, segenap manusia. Utusan Allah, kata Allah, bukan kata Rasul. Rasul hanya membacakan saja, hanya menyampaikan saja. Melaksanakan perintah Allah, ya Muhammad katakan, ya sudah Rasul katakan. Apa yang dikatakan? Kata Allah, hai manusia. Wahai manusia. Aku ini utusan Allah untuk semua kalian. Lalu diteruskan, alladzi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Allah siapa? Siapa sih itu Allah itu yang mengutus Muhammad itu? Siapa sih yang menentukan bahwa Muhammad adalah utusan Allah itu? Siapa yang menyuruh kata-kata ini untuk diungkapkan itu? Kata Allah, itu yang menjadi pemilik atas langit semua ini, yang menjadi pemilik atas bumi ini, yang tidak ada Tuhan yang benar dan berhak diibadahi kecuali Dia. Yang menghidupkan, yang mematikan itu Allah, itu yang memilih Muhammad Rasulullah SAW itu. Lalu setelah itu, setelah berita, biar tahu diri kan, ya tahu dulu nih Muhammad siapa, siapa yang nyuruh, diberitakan dulu, ya sehingga orang punya latar belakang, sudah orang mempunyai pengetahuan, sehingga begitu perintah datang ngerti siapa ini yang nyuruh bukan sembarangan Allah. Yang menyampaikan siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diharap beriman, diharap mematuhi, diharap menuruti apa yang menjadi kandungan dari ayat ini. Yaitu kata Allah SWT, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kata Allah, maka berimanlah kalian kepada Allah. Berimanlah kalian kepada Rasulnya. Siapa Rasulnya itu yang dimaksud? Ya tadi. An-Nabi, Al-Ummi. Dia adalah seorang Nabi, dia adalah yang ummi. Alladzi yu'minu billahi, yang Nabi, yang umminya juga sama seperti kalian beriman kepada Allah. Wa kalimatihi, beriman kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu datang perintah yang ketiga. Kata Allah, wattabi'uh, wahai manusia, ikuti oleh kalian Dia. Bayangkan surat keputusan ini adalah langsung instruksi dari Allahu Rabbul Alamin. Subhanallah. Kalau orang mengerti, kalau orang tahu, akalnya cerdas, perintah untuk kita mengikuti Muhammad Rasulullah itu bukan dari Pak RT, bukan dari Pak RW, bukan dari Pak Presiden, tapi dari Allah yang memiliki langit dan bumi. Seperti apa kita harus menyikapi isi perintah ini kalau kita berakal? Kita harus benar-benar menyambut labbaika dengan penuh takut, dengan penuh harap, dengan penuh hormat, dengan penuh mengagungkan, dengan penuh kata orang sakral. Seharusnya
Mana sikap itu? Adakah di antara kita yang memiliki seperti itu? Belum terlambat, marilah kita bangkitkan. Ini perintah mengikuti Muhammad itu dari Allahu Rabbul Alamin, bukan dari siapa-siapa. Nah, jamaah sekalian, ini adalah yang termasuk yang kedua, dan kita masuk kepada yang ketiga, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 20 sampai dengan 24. Kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Allah berfirman di dalam ayat Ali Imran ayat 31 ini, kata Allah SWT, Qul, ya, berulang kata qul, adalah perintah, katakan oleh kalian, in kuntum, berbentuk syarat, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah. Nah, tanya pada kita. Mari kita semua bertanya pada diri kita. Cintakah kita kepada Allah? Nah, jawabannya adalah diukur. Untuk mengatakan kita cinta atau tidak cinta pada Allah bukan hanya sekedar aku cinta, mengatakan dengan mulut kita, tapi buktikan dengan perilaku. Apa perilakunya? Fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku siapa? Rasulullah yang mengatakan ayat ini, yang membacakan ayat ini, yang menyampaikan ayat ini. Ikuti aku. Jamaah sekalian, ini syarat iman. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta pada Allah. Syaratnya adalah kamu ikuti Muhammad Rasulullah. Tapi bukan tanpa imbalan. Kalau kita mengikuti Muhammad Rasulullah, Allah akan balas kita. Kata Allah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta pada kalian. Allah akan ampuni dosa kalian. Kenapa? Ya karena wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Patut kalau Allah memberikan ampunan pada kita, karena Allah adalah Maha Pengampun. Jamaah sekalian, saya sedikit tambahkan tentang ayat ini dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, karena ini penting, saya nukilkan, mudah-mudahan menjadi penegas bagi kita. Kata beliau Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini hakimatun, menjadi pemutus perkara ala kulli manidda'a mahabbatallah, pada setiap orang yang mengklaim, mengaku dirinya cinta pada Allah. Walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati, padahal dia tidak sesuai, di luar jalur dari jalan, dari pedoman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun, orang itu pendusta, fi da'wahu fi nafsil amri, dalam pengakuannya, ya, bahwa dia cinta kepada Allah. Hatta, nah, kalau dia ingin terbukti mencintai Allah, kata Ibnu Katsir, hatta yatabi'a syar'al Muhammadi, sehingga dia mengikuti syariat Muhammad, wal dinan nabawi, dan agama yang berasal dari Nabi, fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, dalam segenap perkataannya, dalam segenap keadaannya. Jamaah sekalian, jelas bukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan pada kita, kalau kamu cinta pada Allah, tidak mungkin kamu cinta pada Allah, tidak mungkin terbukti cintamu pada Allah tanpa mengikuti Muhammad. Subhanallah. Jadi bisa jadi ya setiap kita, saya dan antum semua bisa jadi masih palsu ya cinta kita pada Allah. Ya.
Kalau kita tidak mengikuti Muhammad Rasulullah. Jadi karena itu garis bawahi bahwa kita disebut cinta kepada Allah kalau kita setia mengikuti perkataan Rasul, perbuatan Rasul dalam berbagai keadaan kita. Usahakan mengikuti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nyari sesuatu yang Rasul tidak ngerjakan, lalu kita atasnamakan itu bagian dari agama Islam, padahal Rasul tidak mengatakannya, tidak mengajarkannya, tidak mencontohkannya. Nanti kita akan ditegur oleh Allah. Kamu palsu. Cintamu pada Allah palsu. La haula wa la quwata illa billah. Lanjut. Berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 20 sampai dengan 24 ya. Ya, ayatnya di sini adalah dipotong juga oleh beliau, kata beliau wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berimanakah kita? Ya mas kalian, kalau kita beriman pada Allah, Allah panggil, orang-orang yang beriman, maka kita katakanlah baik. Karena kita dipanggil. Dipanggil istri saja kita mengatakan labbaik. Masa dipanggil Allah tidak labbaik? Kata Allah, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Kata Allah, taatlah kalian pada Allah. Taatlah kalian kepada Rasulullah, Rasulnya, utusannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tawallau anhu, jangan kalian berpaling darinya. Ya, kalau berpaling darinya, nya itu dhamir dalam bahasa Arab. Anhu itu kembali kepada al-qarib, berarti Rasulahu. Kepada yang dekat, kata ganti terdekat di situ kan Rasulullah. Berarti jangan kalian berpaling dari Muhammad Rasulullah. Kalau dikatakan jangan berpaling dari Allah karena dominnya kepada yang jauh, ya dalam satu mazhab nahwu, maka jangan kalian berpaling pada Allah. Berpaling pada Allah itu artinya menyeleweng dari perintah Allah. Allah suruh kita mengikuti Muhammad, tidak mengikuti Muhammad, itu namanya berpaling dari Allah. Jadi dua-duanya sebetulnya bisa bermakna benar, tetapi kalau saja yang paling dekat, maka jangan sekali-kali kalian berpaling dari Muhammad. Wa antum tasma'un. Sedangkan kamu mendengar. Waduh. Ya mas kalian ini sebetulnya kalau orangnya sensitif, orangnya cerdik, orangnya berakal, tersinggung ini. Kamu mendengar tidak? Wa antum tasma'un. Sedangkan kalian mendengar. Loh, urusannya kan dengan indera kita. Apakah indera kita berfungsi ketika ayat ini dibacakan? Allah menyuruh kita taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasulullah, jangan berpaling dari Allah, jangan berpaling dari Muhammad. Dengar nggak? Kalau kamu dengar, ya patuhi. Ikuti isi ajaran ayat ini. Dan ini menunjukkan betapa tegasnya Allah Subhanahu wa taala menegur kita, ya seolah kalau ada orang yang mengaku umat Muhammad, tetapi dia tidak mengikuti tuntunan Muhammad, itu orang yang budeg, orang yang tidak mendengar, orang yang pendengarannya, inderanya itu tidak berfungsi. La haula wala quwwata illa billah. Jadi, ya mas kalian, ini adalah sungguh begitu jelas, tegas, terang kepada kita bahwa kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah terdapat di dalam masih lanjut ya, kata beliau Imam Asyuti ila qaulihi, sampai dengan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu. Lagi diulang. Tadi ya ayyuhalladzina amanu. Padahal para jamaah sekalian, kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu orang berarti siap untuk patuh. Kalau panggilnya masih ya ayyuhan nas, kayak tadi kita dengar, bisa jadi orang itu wajarlah kalau orang itu siapa dia gitu kan. Dia kan orang Arab gitu kan. Bisa, karena dia adalah masih nasun. Ya, masih manusia, belum beriman.
Kalau ini orang yang sudah mengaku beriman, orang yang beriman karena itu Allah panggil, berarti spesifik ini. Harusnya sikap untuk mendengar dan patuh terhadap isi ajaran Allah ini adalah lebih solid. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah panggilan Allah, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Rasulullah, penuhilah tuntunan ajaran Rasulullah, walir rasuli. Ar-rasul itu maksudnya di sini Muhammad, Rasul yang sudah definitif Muhammad Rasulullah. Kapan kita penuhi itu ya Allah? Kata Allah, idza da'akum. Apabila Allah menyeru kalian, apabila Rasul memanggil kalian, menyeru kalian, penuhi. Bayangkan kita itu kalau diundang ya oleh atasan kita, kalau kita tidak hadir, bisa diciri itu. Wah, dia diundang kok nggak hadir, gimana sih, nggak solid nih, nggak loyal nih orang. Bisa diciriin tuh besok kalau dia ngundang nggak akan hadir lagi. Atau bisa jadi kondisinya buruk nih, subjektifnya berjalan. Ikhwan sekalian, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi pada kita, jika Muhammad menyeru kalian, jika Muhammad memanggil kalian, penuhi oleh kalian. Ini kan instruksi langsung dari Allah Rabbul Alamin. Lalu ada aba-aba, jangan takut ya, para jamaah sekalian, ikhwan sekalian, apa yang dipanggil oleh Rasul itu tidak membuatmu mati. Kata Allah, lima yuhyikum, terhadap sesuatu yang membuat kalian hidup. Subhanallah. Ini berita gembira para jamaah sekalian. Kalau kita konsekuen mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan hidup. Ya, ingat-ingat kalau mungkin ada demo, ada apa gitu, ada yel-yel. Biasanya apa? Hidup, titik-titik, hidup, hidup, betul tidak? Artinya hidup itu berjaya, hidup itu selamat, hidup itu bahagia, hidup itu aman, tentram. Nah, para jamaah sekalian, Allah menyatakan di sini, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Rasul tidak akan pernah mengajarkan kita, menjerumuskan kita kepada celaka dan kepada binasa sama sekali, tetapi kepada sesuatu yang membuat kita aman, damai, sentosa, selamat dunia akhirat. Jadi itu adalah ayat yang terdapat dalam surat Al-Anfal ya, dan tentu kalau panjangnya adalah begini, mungkin sekedar saya bacakan saja supaya utuh ya dari awal sampai akhir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Jangan berpaling ya kalau kalian dengar, begitu kata Allah. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan seperti orang yang mereka kami dengar tetapi mereka sesungguhnya tidak mendengar. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sungguhnya seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk melata di muka bumi ini di sisi Allah adalah mereka orang yang buta, tuli, bisu, yang tidak berakal. Walau alimallahu fihim khairal asma'ahum, walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. La haula wala quwwata illa billah. Kalau saja mereka pendengarannya diberi fungsi oleh Allah sehingga mereka mendengar, tetap saja mereka menolak, membangkang, ya, menentang terhadap tuntunan Allah dan Rasul itu. Lalu ditutup, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ini seruan pertama. Wahai orang yang beriman, penuhilah Allah, penuhilah Rasulullah jika menyeru kalian terhadap apa yang membuat kalian hidup. Lalu perintah kedua, wa'lamu, dan ketahui oleh kalian annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyar. Jamaah sekalian, itu adalah ayat yang keberapa? Yang ketiga ya. Ya, ayat yang berikutnya adalah atau yang keempat ya, sekarang yang kelima barangkali kalau di sini. Nah, yang kelima lebih jelas lagi. Terdapat dalam surat Al-Hasyr
ayat 7. Ya. Beliau Al-Imam As-Suyuti penggal dan di akhirnya saja beliau ambil kata beliau wa qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, sampaikan pada kalian, fakhudhuh, ambillah oleh kalian. Ini perintah, ambil. Jangan ragu. Seolah-olah itu milik kita, ya. Kan kita tidak boleh mengambil milik orang, para jamaah sekalian. Kalau itu milik orang nggak boleh diambil, tapi nggak katakan ambil oleh kalian. Itu berarti Allah memberi isyarat pada kita, apa yang dibawa Muhammad itu dari Allah untuk kalian, itu milik kalian. Ambil, jangan ragu. Muhammad itu menyampaikan, Muhammad itu adalah penyampai baligh, ya, sebagai yang menyampaikan itu. Karena itu, maka ini sesungguhnya adalah untuk kita. Ambil ya apa yang dibawa Muhammad Rasulullah SAW itu. Apa yang dibawa Muhammad? Tentu al-Islam, tentu hadis-hadis. Wa manahakum anhu fantahu, dan sebaliknya. Kalau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang, fantahu. Intahu itu adalah jangankan melanjutkan, yang sedang sekarang dikerjakan berhenti. Begitu. Itu namanya intiha. Intiha itu adalah selesaikan. Sudah, jangan dilanjutkan. Kalau lanjutkan itu kalau maslahat, kalau tidak maslahat hentikan, berhenti, sudah. Jadi katakan saya mundur, katakan saya berhenti, katakan saya tidak lanjut karena tidak maslahat. Nah ini yang ada di dalam isyarat ayat ini. Kata Allah SWT, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Ayatnya juga panjang, tapi memang ini adalah dipenggal oleh beliau untuk mengambil namanya wajhu asyahid daripada tuntunan ini. Nah, jamaah sekalian, waktu sudah menunjukkan jam 6, sementara kita masih di ayat yang ke-5. Jadi harap bersabar, kita mungkin tidak mesti harus selesai segera. Saya berharap bahwa kita mengaji, kita menambah ilmu, memfungsikan pendengaran, penglihatan, dan tentu daripada apa yang kita raih dari pelajaran itu bukan sekedar lewat begitu saja, tetapi marilah dijadikan sebagai suatu perubahan terhadap diri kita. Apakah kita seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam As-Suyuti, termasuk orang yang mengimani Muhammad, termasuk yang mengagungkan Muhammad, termasuk yang menolong Muhammad, termasuk mengikuti cahaya yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah, atau belum? Apakah kita termasuk cinta kepada Allah? Lalu ukuran cinta kita kepada Allah itu adalah mengikuti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita pernah mendengar Rasulullah SAW menyeru sesuatu pada kita? Apakah kita memenuhi seruan Rasul itu? Lalu berikutnya adalah, apakah kita tahu apa yang diajarkan yang diperintahkan oleh Muhammad itu, dan apa yang dilarang oleh Muhammad Rasulullah itu, sehingga kita harus menyikapi kalau itu perintah, maka kita harus kerjakan, dan kalau itu adalah larangan, berarti kita harus berhenti sampai di situ. Ya mas sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah ada manfaat, dan tentu selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberi hidayah dan petunjuk kepada kita supaya kita selalu berada dalam jalan ittiba kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat. Salam. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan, Ustaz, dari Umahat. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ittiba Rasul dalam hal ibadah dan syariatnya, bagaimana caranya bisa mengikuti syariat di tengah-tengah situasi suatu wilayah atau negara yang tidak menganut syariat Rasul, misal dalam berekonomi? Ya, itu pertanyaannya? Ya. Jadi ada jamaah bertanya tentang bagaimana nih ittiba pada zaman kita sekarang, ya, terutama di saat syariat Allah tidak berjalan, kemudian ekonomi kita harus sesuai dengan ittiba tadi itu. Para jamaah sekalian,
saya sedang menyampaikan konsep ideal. Jadi yang saya sampaikan ini adalah konsep ideal. Konsepnya itu ittiba itu kayak apa? Begini ayat nanti hadisnya. Nanti saya sampaikan juga perkataan para ulama dan para imam. Setelah itu baru kita bicara tentang masalah aplikasi. Sehingga betul-betul tuntas lebih dahulu apa sebetulnya yang diharuskan dari setiap kita memahami tentang ittiba itu. Nah, apa yang tadi Ibu barangkali tanyakan tadi itu ada terkait dengan aplikasi, implementasi. Gimana nih? Ada urusan ekonomi. Gimana cara ittiba kepada Rasul dalam ekonomi? Nah, itu sudah terapan. Insya Allah kita akan singgung nanti di akhir, seperti yang saya sudah sampaikan dalam pembahasan ikhlas. Jadi saya bacakan dulu, saya sampaikan dulu isi kitab ini seperti apa, nanti baru setelah itu akan saya abstrakkan, sehingga kita mudah untuk menangkapnya, dan bisa kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentu para jamaah sekalian, adalah kalau saja kita berada di suatu kawasan, apalagi kita di Indonesia, kita harus bersyukur bahwa kita ini hidup di Indonesia yang dalam undang-undang dasarnya, yang tentu kita semua tahu dalam sejarahnya adalah dirumuskan oleh mereka orang-orang yang berilmu dan beragama, sehingga adalah tidak ada peluang untuk membatasi keyakinan dari apa yang diyakini, apalagi oleh seorang muslim. Kita dijamin oleh undang-undang. Selama kita bisa buktikan bahwa ini ada ajarannya, ini bagian dari ajaran Islam. Kita mengamalkan ajaran Islam di Indonesia ini adalah dijamin undang-undang, atau dengan bahasa lain konstitusional. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita lihat dari sini, jangan khawatir. Urusan ekonomi kayak, mungkin urusan politik kayak, mungkin urusan sosial kayak, selama itu berlandaskan kepada apa yang kita yakini dalam ajaran agama kita ada, maka kita diberikan keleluasan untuk mengamalkan. Nah, seperti apa nanti tentu akan dijawab pada waktunya, tapi pokoknya lah begitu. Jadi sebenarnya secara konstitusional, kalau kita menjalankan ekonomi yang syariah, ya ada jalannya, ada syariatnya. Pertama, sebagai bangsa ada landasan konstitusionalnya, sebagai hamba Allah, ya sebagai hamba Allah juga ada landasannya. Karena itu tidak ada yang bertentangan. Harusnya berjalan mulus. Nah, kalau tidak berjalan mulus berarti ada masalah. Nah, masalah apa? Mungkin nanti dibahas pada waktunya. Jadi demikian jawaban singkat dan sementara untuk kali ini untuk Ibu yang bertanya. Cukup? Cukup, Ustaz. Ya. Kita cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita selalu berdoa pada Allah, berdoa agar kita selalu diberi taufik. Taufik ini tidak mudah, harus selalu mohon pada Allah. Agar kita selalu ditunjukkan pada jalan yang lurus, kita selalu diberi kemudahan untuk ittiba kepada Muhammad Rasulullah. Itu perlu doa kepada Allah. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar kekurangan kita, kesalahan kita, maksiat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.